Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun antum berada, jika berbicara tentang berpaling dari kebenaran, itu menyakitkan. Teringat kisah A'sya bin Qais, seorang yang usianya sudah cukup tua dan tinggal di daerah yang jauh dari Mekah. Ketika kabar mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di Jazirah Arab, A'sya termasuk orang yang berusaha meneliti kebenarannya. A'sya berusaha mengenali tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabar-kabar yang diterimanya. Berdasarkan pemahamannya, adalah benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang untuk menyebarkan agama yang lurus. Maka timbullah hasratnya untuk beranjak menuju Mekah agar bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah A'sya bin Qais menuju Mekah. Ia menyiapkan hewan tunggangan dan perbekalan yang diperlukan sepanjang perjalanan. Setibanya di wilayah yang cukup dekat dengan Mekah, A'sya bin Qais bertemu dengan sekumpulan orang-orang Quraisy Mekah yang sedang berkelana untuk berdagang. Mereka bertanya, "Siapa kamu dan hendak kemana gerangan?" Kemudian A'sya bin Qais menjawab dengan jujur, "Saya A'sya bin Qais. Saya hendak menuju Mekah guna menemui Muhammad bin Abdullah." Kemudian mereka bertanya lagi kepada A'sya bin Qais, "Apakah kamu akan menjadi pengikutnya?" Kemudian A'sya bin Qais pun menjawab lagi, "Ya." Orang-orang Quraisy itu saling memandang lantas bertanya, "Apakah kamu sudah tahu bahwa ajarannya mengharamkan khamar?" Kemudian A'sya bin Qais pun menjawab, "Oh, itu tidak masalah bagi saya. Sedari lama memang saya tidak menyukai khamar. Menurut saya khamar bisa menghilangkan akal dan merendahkan martabat." Kemudian mereka, orang-orang Quraisy Mekah, berusaha menyurutkan tekad A'sya bin Qais dan berkata, "Muhammad juga mengharamkan berzina untuk umatnya." Kemudian A'sya bin Qais pun menjawab kembali, "Itu juga tidak masalah bagi saya. Seperti yang kalian lihat, saya sudah cukup tua. Jadi saya memang tidak begitu menginginkannya." Mendengar keteguhan hati A'sya bin Qais, orang-orang Quraisy Mekah merasa bahwa keseriusannya bisa menjadi ancaman. Jika A'sya menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangatlah mungkin kelak banyak orang di daerahnya yang ikut memeluk Islam, dan itulah yang mereka takutkan. Kaum Quraisy Mekah pun membujuk A'sya bin Qais. "Begini saja, bagaimana jika kami memberimu harta benda yang kami punya? Syaratnya mudah. Kamu batalkan rencanamu ke Mekah dan kembalilah ke daerah asalmu, wahai A'sya bin Qais. Dengan harta yang kami berikan, kamu akan menjadi orang paling kaya di tempatmu." Mendengar tawaran itu segera terbayang di benak A'sya. "Inilah yang saya impikan sejak lama. Sudah lelah saya berupaya mencari harta tapi tidak juga puas. Tiba-tiba hari ini saya ditawari harta yang banyak. Saya tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini." A'sya bin Qais pun menerima tawaran orang-orang Quraisy Mekah tersebut dan pulang ke tempat asalnya dengan membawa banyak harta.
Di belakangnya berjalan beriringan unta-unta yang memikul penuh harta benda yang kelak akan menjadikannya orang terkaya di daerahnya. Untung tak tergapai malang yang menghampiri. Barangkali itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan Aisyah bin Qais ketika tiba di tempatnya. Baru saja Aisyah hendak turun dari tunggangannya, ajal datang menjemput. Aisyah terjatuh dari tunggangannya dan meninggal dunia saat itu juga. Sahabatku, kisah Aisyah bin Qais menuturkan dengan gamblang kepada kita bagaimana akibat yang bisa menerjang apabila kita berpaling dari kebenaran. Aisyah termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan kebenaran. Allah juga memampukannya untuk berjalan menuju kebenaran itu. Namun dia lebih memilih menerima tawaran dari orang-orang kafir dan melepaskan tekadnya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita yang sudah diberi karunia terbesar oleh Allah berubah iman di hati ini, juga kita sia-siakan karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah Aisyah bin Qais yang berpaling dari kebenaran ini bisa memotivasi keislaman kita. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.